Shalom. Kita duduk kembali. Sebelum kita buka ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita bersyukur, berkumpul dan bersukacita di dalam gerejanya atas berlangsungnya ibadah minggu hari ini. Marilah kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulainya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharui oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Dia berkuasa,
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai dengan hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon pengampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengarkan kor pujian dari remaja.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Rom 1 ayat 16 sampai ayat ke-17. Mari kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita dengarkan kor pujian dari kaum ibu. Tuhan Yesus simpan
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan kur pujian dari kaum Bapak. Hidup Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus, Allah darani, Allah hasih Tuhan,
Audo dalani, audo hasitohan, lausa, lausa, doha molua. Audo dalani, audo hasitohan, lausa, lausa, doha molua. Damado, damado, nasatu amai, somarhite au. Damado, soado, nasatu amai, somarhite au. Tuhan, sai togu diha sitongan asa madua asimarohan ai nagare awo tuaku molo sohorap hondo kau sai parkukui sai toguau satu bumi diok tuhata Yesus os marohami au dodonganmi. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Semuanya berlaporan
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, yang tertulis dalam Habakuk pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dadanya tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menyimak pada zaman teknologi sekarang ini, kejahatan manusia selalu dan semakin merajalela. Dapat itu kita lihat, baik itu di pemerintahan, baik itu di lingkungan sekitar, beserta di dalam gereja. Artinya kejahatan serta manipulasi di dalam hidup manusia, korupsi, koruptor, selalu ada dalam hidup. Maka dapat itu kita lihat juga, sehingga ada ungkapan yang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka dengan demikian, bagaimana suara gereja, bagaimana para pelayan menyuarakan itu agar benar di dalam hidup manusia. Sehingga timbul pertanyaan, seolah-olah yang kita lihat pada saat ini dalam hidup manusia serta para pemimpin, para tokoh pemerintahan, mengapa Tuhan diam melihat orang yang melakukan kejahatan itu, dan mengapa tidak langsung dihukum? Itu makanya itu hak mutlak Allah, yang artinya wahyu. Habakuk ini menjawab respon dalam tindakan hidup. Artinya hidup manusia selalu menantikan di mana kebenaran itu selalu yang harus kita laksanakan, selalu kita hayati dalam hidup manusia. Melalui nas Habakuk ini kita dihantar sekaligus mengajak perilaku ada dua. Yang pertama, bentuk perilaku yang selalu condong dalam hidup, yaitu sombong. Perilaku yang dirasuki oleh iblis bertolak belakang.
yaitu berjalan bengkok dan tidak lurus. Walaupun itu sudah pernah sebagai perintah Tuhan itu, ternyata selalu manusia mengarah kepada kebohongan, selalu mengarah kepada dosa. Maka dengan demikian, perilaku yang kedua inilah yang menjadi pedoman. Kita dituntut, kita diarahkan hidup orang benar di hadapan Tuhan akan mendapat berkat berlimpah. Sebagai inti topik minggu pada hari ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ternyata kita menginginkan baik itu perilaku seseorang, baik itu antara sesama, baik itu antara hidup perilaku orang tua beserta anak. Artinya kita menginginkan bahwa etiket norma perilaku itu kita puji, kita diharapkan. Habakuk menyuarakan tegas di mana ditugaskan sebagai pelayan gereja berada di Yerusalem. Dia sebagai pengawas atau penjaga untuk mengawasi, mengarahkan para hamba-hamba Tuhan beserta para jemaat untuk melihat para pecundang iblis yang diarahkan, yang datang kepada lingkungan tersebut. Artinya Habakuk melihat dalam perilaku itu dan sabar, tidak putus asa. Demikian juga pada saat ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang menyuarakan itu tentang orang hidup tunduk dan taat dalam kesabaran pada Tuhan. Pernyataan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, pekerjaan yang membosankan adalah menunggu. Pekerjaan yang membosankan adalah menunggu. Pertanyaannya, kapankah orang atau manusia dituntut kebenaran? Kapankah orang Kristen dituntut ikhlas dan tulus? Itulah yang menjadi tuntunan dalam hidup kita, diarahkan sebagai Habakuk. Dia mengawasi, dia menjaga, meneliti perilaku itu tersebut yang berada di dalam lingkungan, yaitu gereja yang di Yerusalem. Untuk itulah hak tugas oleh para hamba, oleh para pelayan di dalam gereja akan dapat sebagai tunjuan dalam bentuk tindakan yang berperilaku yang baik. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ketaatan, kesabaran, oleh Habakuk juga dituntut memohon, bukan tidak baik, tetapi diarahkan dalam perilaku mereka itu sendiri untuk respon berdoa. Apa dituliskan di situ di ayat yang kedua? Lalu Tuhan menjawab demikian, tuliskanlah penglihatan demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Artinya firman Tuhan, hukum Taurat itu terhadap bangsa Israel supaya dicermati, supaya dihayati. Walaupun itu bangsanya, itu bangsa Israel, berperilaku selalu tidak menaati perintah Tuhan, tetapi memohon atas dorongan nasihat pengajaran Habakuk supaya benar-benar kembali kepada firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Itulah yang dituntut dari sikap kesabaran dalam perilaku, sekaligus respon
Itulah jawaban Tuhan kepada Habakuk. Tuliskan dan ukirkanlah. Artinya firman itu yang kita dengar, yang kita hayati, supaya benar-benar terrealisasi. Artinya ada aksi, ada tanggung jawab bersama. Di dalam hidup kepribadiannya itu, hukum Taurat itu menunjang, menopang, mengarahkan. Sebagai cerminan hidup, hukum Taurat firman itu sebagai jembatan. Hukum Taurat itu menopang agar berperilaku manusia dalam tindakan yang benar. Dapat kita tinjau kembali itu juga. Gereja juga ada aturan mainnya. Aturan peraturan, buku ende, agenda dan lain-lain. Yang bersangkut paut tentang tata laksana hidup gerejawi. Demikian juga firman Tuhan yang menyapa kita melalui nas ini. Habakuk menyuarakan suara hamba Tuhan menjadi hidup percaya. Terjadi keberadaan, terjadi keberpihakan, menunjang agar manusia itu dapat berperilaku menuruti perintah Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kata menanti dapat kita lihat itu dalam kepribadian kita masing-masing. Terbatas penglihatan kita. Terbatas kehidupan kita masing-masing. Terbatas dalam perilaku kita masing-masing. Artinya dituntut dalam hidup kita. Atas keterbatasan itu menunjang hidup kita, mengarahkan, mari kita persembahkan yang hidup bagi nama Tuhan. Orang percaya selalu benar. Orang percaya selalu diarahkan dalam hidup tindakan keberadaan masing-masing. Untuk itulah kita diarahkan melalui pribadi kita masing-masing. Suara Habakuk mengarahkan kita walaupun keterbatasan penglihatan. Tetapi Habakuk tidak sungkan-sungkan. Tetapi dia berani menyuarakan suara Tuhan terhadap bangsa Israel supaya mereka benar-benar berubah. Menjauhkan segala perilaku yang jahat itu kepada Tuhan. Tetapi mengarahkan hidupnya dengan sujud mempersembahkan kepada Tuhan. Dan melalui sikap itulah diarahkan menjadi orang benar. Harus berani, harus bertindak dalam hidup kepribadian kita sekarang ini. Pertanyaannya buat kita. Masihkah ada orang Kristen yang jujur, yang menyuarakan dalam pilihannya? Nuaing dihamoka amanami inanami. Bohado nuaing tutu sitong dope kejujuran, kesetiaan, apalagi nuaing di agenda pintu dekat hati. Keluarga si Adun pasahaton sekian-sekian. Keluarga si Adun pasahaton sekian-sekian. Ubal gedo si Adunang. Artinya bagaimana kita dituntut kesetiaan kita. Berarti kalau bimbang hati kita, kalau bimbang perilaku kita, berarti dicopuk metode hot hepeng. Itulah moral kita. Maka Habakuk juga menyuarakan bagaimana orang jujur itu setia tunduk kepada Tuhan. Bagaimana perilaku orang Kristen itu harus benar menyuarakan kebenaran, memilih yang terbaik di mata Tuhan, mempersembahkan yang terbaik di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga itu
menggambarkan dengan kasih anugerah Tuhan itu dituangkan dalam dunia itu kekal selama-lamanya. Artinya kekal dan abadi. Kasih anugerah. Melalui kasih anugerahnya yang diberikan kepada umat, seluruh manusia beserta isinya tidak dibagi-bagikan. Kasihnya itu. Bagaimana kita untuk melakukan serta bertindak supaya hati kebenaran, kasih anugerah Tuhan itu tersalurkan dalam hati pemikiran kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata banyak godaan, banyak rayuan, tanda kutip itu kata dengan tidak menipu. Tidak menipu, artinya orang yang benar itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita masing-masing. Orang yang benar itu yang diinginkan oleh Tuhan dari ucapan tutur kata kita, dari perbuatan kita, dari penglihatan kita. Maka dengan demikian, walaupun penglihatan kita terbatas, tetapi Tuhan selalu nampak itu dalam hidupnya. Bagaimana kita untuk menopang, bagaimana kita untuk menantikan sebagai wahyu Habakuk menuntut jati diri kita, menuntut kepribadian kita, agar apapun pelayananmu, apapun pekerjaanmu, kita menanggung resiko beserta pertanggungjawaban kita di akhir sebelum Tuhan memanggil kita seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat diarahkan buat kita sesungguhnya orang yang membusungkan dadanya tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ternyata dari hasil perbuatannya baru nampak, dari hasil pelayanannya dapat pujian, dari hasil tanggung jawabnya nampak hati. Maka dengan demikian bagaimana kita untuk berbuat, bagaimana kita untuk bertindak, walaupun kita adalah makhluk sosial, punya kelemahan, punya dosa, dan keterbatasan dalam segala hal. Tapi Tuhan melihat, Tuhan memuji kita, agar kita dapat melaksanakan serta menghayati dalam hidup pribadi. Dapat itu kita lihat contoh, yaitu keluarga Nuh. Dia turut serta pujian janji Tuhan itu, walaupun liku-liku hidup dan tanggung jawabnya. Tapi dia membangun mezbah dan menghadirkan keharuman bagi nama Tuhan. Sekalipun janji Tuhan itu terjadi bahwa tak akan berhenti musim menanam dan menuai dalam hidupnya. Itu yang dapat kita lihat. Orang yang beriman akan mendapatkan berkat. Orang yang tunduk turut serta atas firman Tuhan akan mendapat beraneka ragam berkat. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang kedua dapat kita lihat juga itu Bapak Abraham. Mengapa dia disebut sebagai Bapak Abraham? Karena dia tunduk dan taat dan membangun sebagai Betel, menerima janji berkat Tuhan di alam sehingga seluruh dunia ini menyebut Bapa orang percaya. Itulah sebagai janji Tuhan berkat bagi orang yang menerima berkat janji. Untuk itulah kita disapa pada minggu hari ini.
Mari kita persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Mari kita persembahkan pelayananmu apapun itu. Mari kita persembahkan tubuh yang panah yang berdosa ini. Agar kita disucikan, dibenarkan untuk dapat menerima, yaitu berkat dan kasih anugerahnya. Bapak Ibu yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya sekedar omongan kata-kata, ucapan, tetapi ada aksi nyata, ada tindakan yang perlu kita hayati. Dapat kita perhatikan itu antara perkataan sama ibu terhadap keluarga. Dapat kita melihat itu, menilai apakah itu benar atau enggak. Tapi janji Tuhan itu benar dan nyata dalam hidup perilaku manusia. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebagai inti makna renungan pada minggu hari ini, yang pertama, inti topiknya orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita yakin dan percaya. Mari kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan kita persembahkan yang termulia, yang terbaik di mata Tuhan melalui pelayananmu, apapun itu. Yang kedua, orang hidup tunduk dan taat dalam kesabaran pada Tuhan. Jangan terbatas pemikiranmu, jangan batasi firman Tuhan dalam hidupmu. Tapi mari dalam pelayananmu Tuhan tuntut agar firman itu menjadi dibenarkan oleh keadilan dalam persekutuan kita masing-masing. Walaupun banyak tantangan hidup, walaupun banyak godaan, tapi Tuhan menopang, Tuhan menuntut dari kita masing-masing agar benar-benar menjadi Habakuk masa-masa kini, melayani terlebih dahulu dirimu terhadap Tuhan, sehingga perilaku kita, perbuatan serta tanggung jawab kita, Tuhan melihat, Tuhan merubah, Tuhan menghangatkan kita dalam perbuatan kita masing-masing. Yang terakhir, mari kita satukan hati ini juga melalui pelayanan apapun itu. Hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepadamu lewat firman-Mu yang kami dengar, lewat sapaan pujian nyanyian pada minggu hari ini. Tuhan, kami berseru kepadamu, mampukan kami menjadi orang benar, mampukan kami menjadi orang yang berakhlak, mampukan kami menjadi orang yang jujur dan setia. Setiap saat seperti Habakuk masa-masa kini. Ya Allah Bapa kami, banyak juga godaan tantangan hidup yang kami jalani pada masa-masa ini Tuhan. Mampukan kami berseru kepadamu melalui Roh, tuntun hati kami, agar pilihan kami pun dimanapun kami bekerja, Tuhan kami persembahkan kepadamu. Ya Allah Bapa kami, demikian juga jemaat-Mu, HKBP Persingguran, HKBP Polung, HKBP Pardamian, Pardomuan, beserta persiapan HKBP Dosroha. Tuhan mampukan para jemaat-Mu dalam bentuk apapun pekerjaan masing-masing. Tuhan kami berseru kepadamu beserta hamba-Mu agar kami satu hati, satu pelayanan menjadi saluran berkat-Mu. Ya Allah Bapa kami tahu Tuhan kami orang luput dalam segala dosa dan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak
menerima berkat-Mu. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan sekaligus mengumpulkan persembahan. Percaya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom buat kita semua. Shalom. Gereja HKBP Persingguran persisnya berada di Desa Persingguran, Kecamatan Pelung, Kabupaten Umbahas. Gereja HKBP Persingguran ini telah berdiri Juli tahun 1907. Persisnya pada saat ini sudah ada sekitar 117 tahun. Keadaan jemaat HKBP Persingguran sampai saat ini jumlah jemaat ada 350 kepala keluarga dan jumlah jemaat sekitar 1415 jiwa. Gereja HKBP Persingguran yang telah lama berdiri telah mencoba banyak kegiatan demi memajukan gereja dan keadaan berjemaat. Inilah situasi daripada gereja HKBP Persingguran, dan belakangan ini semua perheladu dan para warga jemaat HKBP Persingguran telah membuat suatu program untuk memajukan terutama sekolah minggu, sehingga mendirikan gedung serbaguna sebagai tempat untuk pembinaan untuk anak-anak sekolah minggu. Tetapi sayangnya pada saat ini gedung tersebut belum selesai, belum rampung dikerjakan. Diharapkan ke depannya bahwa gedung tersebut akan menjadi sarana yang sangat baik nanti, tempat yang baik nanti dalam rangka pembinaan mental anak-anak, terutama dalam untuk meningkatkan kerohanian para anak sekolah minggu di Desa Persingguran ini. Sebagai masa depan gereja, diharapkan juga para anak-anak juga nanti kaum muda-mudi bisa mengemban tugas yang sangat baik. Gereja HKBP Persingguran ini pada saat ini sudah bisa dikatakan mempunyai sedikit kemajuan baik dari generasi para warga yang telah bisa bekerja di berbagai lowongan kerja, tapi sangat diharapkan juga melalui gereja ini, pembinaan gereja ini, para warga jemaat di HKBP Persingguran ini akan bisa semakin maju nanti, bertugas nanti melakukan banyak pekerjaan di tengah-tengah tempat ini maupun di negara Republik Indonesia ini, demi untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan berkat, telah bisa mendidik para warga gerejanya sendiri. Saya ucapkan terima kasih.